Bab 2726. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kamu mencoba. Lu Chen memandang Bao Zongting dengan dingin, dan pada dasarnya mengetahui alasan mengapa orang-orang dari Sekte Naga Patah sangat ingin bertarung dengannya. Bukan di medan perang keabadian sejati dia mengalahkan pasukan klan iblis dan keabadian sejati dalam sekali jalan. Kekuatan tempur super yang dia tunjukkan pasti membuat masyarakat Duanlong Xianmen merasa tidak nyaman. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa kota Zuzulah yang paling bertanggung jawab mencekik digoyang. Di keranjang, di permukaan, Bao Zongting adalah kepala sekte abadi bintang surgawi, tetapi dia hanya berada di tahap keabadian emas pertengahan, dan Bao Juhua adalah pembicara sebenarnya. Tapi Bao Juhua tidak muncul dan hanya mengirim Bao Zongting, itu yang terbaik. Jika Bao Juhua dan Bao Zongting berkumpul, atau bahkan syuting bersama, itu akan lebih merepotkan. Dia khawatir Fei Long dan anggota inti lainnya akan terpengaruh. Dengan Bao Zongting di distriknya, dia merasa jauh lebih nyaman, dan dia bisa menyingkirkannya dengan santai. Hei, kamu berani menantangku di tahap tengah Golden Immortal, beraninya kamu menantangku di tahap tengah Golden Immortal. Aku tidak tahu siapa yang memberimu kepercayaan diri. Bao Zongting tertawa, dan dia tidak mau lagi bergaul dengan Lu Chen. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung meraih Lu Chen. Ayolah, meski aku selalu optimis padamu, tapi kamu tetap tidak berada di pihak yang sama denganku, terima saja nasibmu, lebih baik digulingkan daripada dibunuh. Kuat. Petik 2. Zeng. Tiba-tiba, nyanyian pedang bergema dari langit dan bumi, bergema ke segala arah. Cahaya, pedang menyala di belakang Lu Chen. Dengan kemauan dan kecepatan kilat, pedang itu langsung menebas telapak tangan yang mencengkeram ke arah Lu Chen. Karena jaraknya yang jauh terlalu dekat, cahaya pedang keluar terlalu tiba-tiba, yang membuat Bao Zongting terkejut. Bao Zongting meremehkan Lu Chen, dia bahkan tidak membuka penglihatannya, dan tidak bisa menahan pedangnya dengan kemauan. Akankah pedang itu dipotong sebelum Lu Chen bergerak? Saat Jian Xiu menghunus pedangnya, dia tiba-tiba menopang penglihatannya, dan pedang raksasa muncul di belakangnya menunjuk ke langit, mengejutkan langit. Tanda seru, membunuh Dewa Emas tahap awal, dan bahkan bertarung melawan Dewa Emas tahap tengah. Terlebih lagi, Bao Zongting tidak memiliki penglihatan, dan dia tidak dalam kondisi puncaknya, jadi dia menderita kerugian besar di dalamnya, dalam sekejap. Boom, ujung pedangnya menebas, menghancurkan cengkeramannya, dan memotong telapak tangan Bao Zongting menjadi dua. Ah! Sambil berteriak, Bao Zongting buru-buru mundur beberapa puluh kaki, dan menopang visinya dalam sekejap. Meskipun penglihatannya terlambat dibuka, itu harus dibuka, melonjak dengan kekuatan terbesar, jika tidak, pedang kedua dari tukang reparasi pedang akan datang, apa yang akan dia gunakan untuk membawanya. Tukang reparasi pedang mencabut pedangnya, dan hendak mengejarnya. Dia ingin mengambil kesempatan untuk membunuh Bao Zongting, tetapi dihadang oleh Lu Chen. Selama aku melakukan serangan pedang lagi, dia pasti akan mati. Mengapa kamu menghentikanku? Jian Xiu sangat bingung, dan tidak bisa menahan cemberutnya, menanyakan pertanyaan seperti itu. Dia berhasil dengan satu serangan, Bao Zongting terluka dan kondisinya menurun, ini saat yang tepat untuk mengejarnya. Selama dia mengejar dan menyerang lagi, Bao Zongting pada dasarnya sudah selesai. Serahkan dia padaku, bawa saudara-saudara itu kembali ke kota, cepat. Lu Chen memerintahkan dengan suara rendah. Bagus, Jian Xiu menjawab, lalu mengedipkan mata pada Fei Long dan yang lainnya, dan memimpin kerumunan ke kota. Zuzu, kata-kata Lu Chen sepertinya adalah instruksi, tetapi sebenarnya itu adalah perintah. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tetap mengeksekusinya tanpa syarat, dan dia akan membicarakannya nanti jika dia ragu. Pembudidaya pedang, tapi di tahap tengah keabadian sejati, dia mampu menebasku dengan satu pedang. Mungkinkah dia adalah arogansi yang tiada taraf? Jian Xiu tidak memotong pedang kedua, Bao Zongting menghela nafas lega, menatap punggung Jian Xiu dengan marah, dan bertanya dengan getir. Dia tidak langsung membalas dendam pada Jian Xiu, itu karena targetnya bukanlah Jian Xiu, tapi Lu Chen. Pembudidaya pedang dapat memperbaikinya secara perlahan, tetapi dia tidak bisa lambat untuk menghapuskan Lu Chen. Ada begitu banyak mata di kota Zuzu yang menyaksikan bagaimana dia menyelesaikan tugasnya. Terlebih lagi, kekuatan pedang Jian Xiu dapat mengancamnya, dan dia terluka lagi, sehingga tidak mudah untuk membunuh Jian Xiu.
Jika dia bertarung membabi buta dengan tukang reparasi pedang dan membiarkan Lu Chen lolos, itu akan sangat buruk. Dan si idiot Lu Chen ini tidak hanya tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi juga tidak membiarkan tukang reparasi pedang datang menghantuinya, dan membiarkan tukang reparasi pedang itu pergi, tetapi dia tetap tinggal dan menunggu limbahnya. Dia lebih bodoh dari babi. Namun, dia masih sangat terkejut dengan kekuatan bertarung dari kultivator pedang. Bukankah bawahan Jianxiu Lu Chen? Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat? Jika dia melintasi alam besar untuk melukainya, maka dia seharusnya termasuk dalam kelompok arogansi yang tiada taraf. Namun, Jianxiu tidak repot-repot menanggapinya, tetapi melaksanakan perintah Lu Chen dan segera kembali ke kota Zuzu bersama saudara-saudaranya. Jianxiu tidak menjawab, tapi Lu Chen menjawab Bao Zongting, dia bukanlah seorang jenius yang tiada taraf, dia adalah seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya. Wajar jika kamu dikalahkan oleh pedangnya. Dia adalah seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya, jadi siapa kamu? Bao Zongting meminum pil penyembuh untuk mempercepat kecepatan penyembuhan diri dari tubuh peri, dan kemudian bertanya dengan dingin, kecuali jika Anda adalah seorang jenius yang sangat tiada taraf, jika tidak, Anda tidak dapat menahan bawahan Anda. Hei, tebakanmu benar, aku adalah seorang jenius yang super tiada taraf, tahukah kamu sebelum kamu datang kepadaku? Lu Chen berpura-pura terkejut dan bertanya balik. Nah, mendengar ini, Bao Zongting mengerutkan kening dalam-dalam, lalu bertanya dengan heran, ngomong-ngomong, kamu membiarkan bawahanmu pergi, tapi kamu menghadapiku sendirian dan tetap tenang, tahukah kamu apa? Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Lu Chen tersenyum, saya tidak menyadarinya, tapi ada sesuatu dalam perkataanmu, kenapa menurutku kamu tahu segalanya? Krisan masih benar, kamu menjaga jarak darinya, dan kamu jelas tahu sesuatu tentang apa yang dia lakukan. Kalau tidak, orang normal tidak akan berperilaku tidak normal. Bao Zongting menatap Lu Chen dan berkata, "Yah, kamu mungkin mengira aku tidak normal." Lu Chen tersenyum, lalu melirik ke kota Zuzu, hanya untuk melihat banyak orang menyaksikan kegembiraan di kota itu, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Bao Juhua. Jadi dia bertanya lagi, ngomong-ngomong, bagaimana dengan krisan kecil, bukankah dia sangat menyukaiku? Kenapa aku kembali? Tapi aku tidak melihatnya datang untuk menyambutku. Kamu tidak normal. Petik 2. Menurutku kamu normal. Kamu sudah menebak asal-usul kami, tapi kamu telah mempermainkan kami. Bao Zongting mendengus dingin, dan berkata dengan marah, juga, kamu sebaiknya menunjukkan rasa hormat kepada bunga krisan, jangan tinggalkan sedikit bunga krisan di kiri, dan kanan sedikit. Bunga krisan, jika kamu membuat bunga krisan marah, hati-hatilah dengan bunga krisan yang aku tidak merindukanmu. Sangat menarik apa yang kamu katakan, tapi sayang sekali itu semua hanya omong kosong. Aku tidak tertarik untuk berbicara omong kosong denganmu. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, karena setiap orang sedang bertengkar dan minyak sobek, sebaiknya kamu lanjutkan dan pasang gerbang perimu. Ceritakan semuanya tentang tujuanmu, mengapa repot-repot bermain tebak-tebakan denganku. Mengapa repot-repot? Itu sangat melelahkan. Tanda seru. Petik 2. Anda sudah menebak semuanya, apakah Anda perlu saya katakan lebih banyak? Perlu, setidaknya harus dihancurkan dengan jelas. Ini mungkin. Kalau begitu cepatlah. Juhua dan aku tidak bernama Bao, tapi Duan. Benar saja, kamu adalah orang-orang dari Sekte Abadi Naga Patah. Setelah mendengarkan kata-kata Bao Zongting, Lu Chen mengangguk, dan bertanya lagi, Duan Suiliu bersikeras agar aku pergi ke Jalan Tongtian sebelum kompetisi peringkat bintang, jadi dia mengirimmu dan Xiao Juhua untuk membiarkanku tumbuh secepat mungkin, kan? Kakak laki-lakiku sudah tidak ada lagi di kota Zuzu, jadi wajar saja dia tidak mengirim kami ke sini. Sebaiknya ku beritahukan padamu, kami diutus oleh kakak tertua. Awalnya kami ingin melatihmu agar kamu memenuhi syarat untuk pergi ke Jalan Tongtian untuk bertemu dengan kakak tertua. Sebenarnya, itu adalah hal yang baik untukmu. Petik 2. Saya meminta Anda untuk datang ke puncak Nixue kali ini, hanya untuk melihat seberapa kuat Anda dan apakah Anda merupakan ancaman. Bao Zongting berpikir bahwa Lu Chen bisa dikalahkan, dan dia tidak perlu takut pada Lu Chen yang akan menjadi cacat, jadi dia hanya menunjukkan kartunya. Nima, bakat keturunan 9 naga begitu menakutkan hingga mereka bisa menghancurkan jutaan monster dan makhluk abadi sejati dengan satu pedang. Jika ini memungkinkanmu untuk terus berkembang, oke. Jadi,
Kamu dan Krisan patah adalah akan menghapusku secepat mungkin. Lu Chen bertanya, Krisan dan aku tidak punya hak untuk membuangmu, tapi kakak perempuanku berhak. Bao Zongting terkekeh, dan berkata lagi, kakak sangat berhati-hati dan sangat memperhatikanmu, keturunan 9 naga, dan penampilanmu di puncak Nixue kali ini sungguh luar biasa, berhasil menyentuh saraf kakak, jadi terimalah nasibmu. Petik 2. Siapa nama kakak perempuanmu? Lu Chen bertanya lagi. Hancurkan asap hijau, kata Bao Zongting. Namanya oke, aku akan mengingatnya. Lu Chen mengangguk, nama orang ini telah diingat, dan ada musuh lainnya. Oke, aku sudah menghabiskan begitu banyak omong kosong denganmu dan membuang banyak waktu, inilah waktunya untuk mulai berbisnis. Bao Zongting mengeluarkan suara dingin, menolak menerima penglihatan itu, dan berjalan menuju Lu Chen. Sebenarnya, kamu harus berterima kasih kepada kakak perempuanku, dia hanya menghapusmu dan tidak membunuhmu, mungkin dia tidak tahan. Petik 2. Apakah ada hal yang bagus? Lu Chen tersenyum. Namun, aku ingin mengambil pembuluh darah bela diri dari keturunan 9 naga, dan membawanya kembali untuk ditunjukkan kepada kakak tertua. Wah, kamu telah mengalahkan jutaan makhluk abadi dari klan iblis, itu karena kemampuan membunuh kelompokmu yang kuat. Jika kamu bertarung sendirian, menurutku kekuatan tempurmu terbatas, dan aku khawatir itu tidak sebagus pedang bawahanmu, petani. Tidak peduli seberapa kuat keturunan 9 naga, mereka harus tumbuh ke level yang tepat. Kamu baru setengah matang sekarang, dan kamu jelas bukan lawanku. Bao Zongting melangkah ke tempatnya, mengulurkan tangan kirinya yang tidak terluka, dan menunjuk ke arah Lu Chen, sebaiknya kamu tidak melawan, dengan patuh menderita, jangan meronta, saya dapat menyerang dengan ringan, dan penderitaan Anda dapat berkurang. Kalau tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian, atau membunuhmu secara langsung. Petik 2. Aku tidak melawan. Lu Chen tersenyum, lalu memandang kerumunan di kota Zuzu, dan berkata, tetapi kamu harus memberitahuku bahwa orang yang berada di puncak kota adalah kakak perempuanmu, sehingga aku bisa yakinlah. Di atas gerbang kota, ada sekelompok Luo Jinxian besar berdiri di tengah kota. Mereka adalah elit kota Zuzu. Bao Zongting tidak peduli, bagaimanapun juga, Lu Chen sudah tamat, jadi mengapa tidak memuaskan Lu Chen, jadi dia berkata, Luo Jinxian besar itu di tengah, ada seorang wanita yang sangat cantik yang adalah kakak perempuannya, dan penguasa kota Zuzu harus berdiri di samping kakak perempuannya. Kain Wall. Begitu, Lu Chen mengalihkan pandangannya, dia berbalik ke gerbang kota dan mendarat di atas wanita cantik itu. Wanita itu mengenakan jubah abadi naga rusak berwarna biru, dengan aura yang menakutkan, dia ternyata adalah puncak dari Luo Agung. Jinxian, dan di sisi kanan, wanita itu adalah seorang pria parubaya, mengenakan jubah perisia guang yang cantik, yang juga merupakan puncak dari Daluo Jinxian, dan dia mungkin adalah penguasa kota Zuzu. Wanita itu adalah seorang pria muda yang tampan, juga mengenakan jubah peri naga rusak berwarna biru, dengan arogansi di wajahnya, tapi itu bukanlah puncak dari Daluo Jinxian, tetapi tahap akhir dari Daluo Jinxian. Pemilik kota Zuzu, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Tetapi, wanita bernama Duan Qingyan itu, terutama pemuda itu, bahkan jika mereka berubah menjadi abu, Lu Chen masih akan mengenali mereka. Dari penilaian dan Xian, Duan Suiliu membawa mereka berdua ke sini. Duan Qingyan baik-baik saja, dia tidak berbicara atau bergerak. Tapi pemuda itu mencoba mengganggu penilaian alkimia Lu Chen beberapa kali, dan Lu Chen sudah mencatatnya. Hei, siapa pemuda di sebelah kakak perempuanmu? Kenapa aku terlihat begitu familiar? Lu Chen bertanya dengan sengaja. Kamu sangat tampan. Saya memiliki 3 master di Duan Longxianmen, kakak laki-laki Duan Suiliu, kakak perempuan Duan Qingyan, dan adik laki-laki Duan Yingjun. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa saat kamu menilai alkimia, adik laki-lakilah yang mempermainkanmu, tapi sayang sekali kamu lulus. Adik laki-laki memiliki temperamen yang paling mudah tersinggung, jika dia mengambil tindakan terhadapmu, maka kamu tidak akan berguna, tetapi mati. Kata Bao Zongting, tidak masalah, meskipun dia bergerak, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Dia menyeret Bao Zongting untuk meniup air, memberi waktu untuk Sangguan Jin dan yang lainnya, dan kembali ke kota Zuzu dengan lancar. Dia tidak keberatan sekarang, tidak peduli siapa yang datang untuk membunuhnya, dia dapat melarikan diri tanpa cedera.
Dia melakukan perjalanan ke alam atas, memanen nafas tanah dewa, dan bisa menggunakan rantai rune bumi untuk melarikan diri ke tanah negeri peri. Siapa lagi yang bisa melakukan apa saja untuk mendapatkannya? Dia tidak tahu apakah kekuatan super di Jalan Tongtian memiliki kemampuan untuk mencapai tanah. Tapi Daluo Jinxian jelas tidak memiliki kemampuan itu, dan dia tidak bisa menerobos negeri peri untuk menyerang dia yang melarikan diri ke dalam tanah. Terlebih lagi, mata dari Sekte Abadi Naga patah lebih tinggi dari atas. Selain berurusan dengannya, keturunan 9 naga, dia tidak mau repot-repot mempermalukan anggota legiunnya. Prajurit dari Legiun Fanatik tidak berada pada level tinggi, dan mereka hanya berada pada tahap awal keabadian sejati, dan mereka belum memasuki mata ajaib dari Sekte Naga. Hanya kamu, cukup bagiku untuk bergerak. Kapan giliran adik laki-lakiku yang bergerak? Bao, Zongting tertawa keras, melihat omong kosong itu telah berakhir, dia berhenti membuang-buang waktu dengan Lu Chen, dan mengulurkan tangan kirinya ke Lu Chen. Tangkap? Oke, saya sudah menyelesaikan masalah Anda, saya akan menggambar seni bela diri Anda sekarang, Anda dapat menahan rasa sakit. Bergerak? Itu akan segera siap. Petik 2, ya, itu akan segera siap. Lu Chen mencibir, dan tiba-tiba melepaskan Mie Sikuan, mengarah ke cakar Bao Zongting. Ledakan, pukulan itu datang tiba-tiba, dan cakar yang terjepit di tengah mematahkan kekuatan cakar itu di tempat, dan menghancurkan tangan kiri Bao Zongting. Ah! Bao Zongting berteriak lagi, dan mundur dengan tergesa-gesa, tetapi dikejar oleh Lu Chen tepat waktu. Mati! Lu Chen mengayunkan pukulan lagi, mengenai tubuh peri Bao Zongting dan menahannya. Tidak, tidak, tidak. Bao Zongting tidak menyangka Lu Chen memiliki kekuatan tempur yang tidak normal sama sekali, dan jarak ke Lu Chen terlalu dekat untuk menghindari pukulan kedua Lu Chen. Begitu terkejut dan ketakutan, dia tidak bisa, mau tak mau aku mengeluarkan raungan putus asa. Ledakan, Mie Sikuan menghantam, menghancurkan esensi abadi pelindung Bao Zongting, dan menghancurkan Bao Zongting hingga menjadi kanopi darah. Kekuatanmu bahkan lebih kuat dari seorang kultivator pedang, bagaimana mungkin? Seorang Yuan Shen melarikan diri, berteriak dan melarikan diri ke langit, tetapi ditangkap oleh Lu Chen. Saudara Lu Chen, lepaskan roh primordialnya. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan terdengar dari belakang Lu Chen. Suara gadis kekanak-kanakan dan aneh. Siapa di baliknya? Lu Chen mengetahuinya dengan baik. Krisan rusak ada di sini. Tapi Lu Chen tidak menoleh ke belakang, tidak menjawab, apalagi khawatir. Karena di belakangnya tidak ada fluktuasi energi, dan tidak ada niat membunuh yang dilepaskan, yang berarti Duan Juhua ingin menyelamatkan roh primordial Duan Zongting, namun dia belum siap untuk bergerak. Oleh karena itu, Lu Chen tidak ingin berbicara tentang Krisan untuk saat ini, tetapi mengalihkan pandangannya ke gerbang kota Zuzu, dan menatap Luo Jinxian besar yang sedang menyaksikan kegembiraan. Semua Daluo Jinxian juga menatap Lu Chen, kecuali Duan Qingyan yang tanpa ekspresi dan Duan Yingjun yang sedang marah, Daluo Jinxian lainnya semuanya terkejut. Saya pikir pendekar pedang itu cukup kuat, tapi saya tidak menyangka yang ini lebih kuat. Benar-benar membuka mata untuk meledakkan Dewa Emas tingkat menengah hanya dengan beberapa pukulan. Pada tahap awal keabadian sejati, dia mengalahkan tahap tengah keabadian emas. Langkah ini agak besar, anak ini setidaknya adalah seorang jenius kelas 1 yang tiada taranya. Anak ini bahkan tidak membuka penglihatannya, dan dia mengalahkan puncak Fajin Immortal. Bakatnya sangat tinggi, saya khawatir itu bisa dibandingkan dengan Duan Suiliu dari Duan Long Xianmen. Itu belum tentu benar, kekuatan tempur Duo Suiliu lebih kuat. Dia tidak semenarik Duo Suiliu, kecuali dia bisa mengalahkan mendiang Jinxian. Itu benar, ketika Duan Suiliu berada di tahap awal keabadian sejati, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh keabadian emas di tahap akhir, dan dia bisa melawan puncak keabadian emas biasa. Luo Jinxian besar dari umat manusia itu berdiskusi sekaligus, terkejut dengan kecakapan tempur Lu Chen, dan bahkan membandingkan Lu Chen dengan Duan Suiliu. Duan Suiliu adalah yang paling menonjol di antara para dewa muda, terlepas dari bakat, potensi, dan kekuatan tempurnya, mereka tidak sebanding pada level yang sama. Bisa dibayangkan bahwa semua Luo Jinxian besar secara langsung mengangkat Lu Chen ke tingkat pemotongan air, yang merupakan penilaian yang sangat tinggi terhadap Lu Chen. Apakah anak ini murid Sekte Abadi itu? Bahkan penguasa kota Zuzu tidak tahan lagi, dan bertanya-tanya, tetapi tidak ada yang menjawab pertanyaannya.
Lu Chen baru berada pada tahap awal keabadian sejati. Dia hanya bisa berkultivasi di gerbang peri kecil di luar kota Zuzu. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki kota Zuzu. Dia hanyalah anak yang tidak dikenal. Berapa banyak orang yang mengenalnya? Gerbang peri kecil yang tidak dikenal. Akhirnya, kata Duan Qing, Anda dapat menelepon kota Zuzu dan fokus pada pelatihan. Kata Tuan Kota, Zuzu, dia tidak bisa diolah. Dia adalah arogansi yang tiada taraf dari umat manusia kita, dan dia masih merupakan tipe kelas 1. Sungguh bakat yang langka, mengapa dia tidak bisa dikembangkan? Penguasa Zuzu terkejut, karena dia adalah orang yang ditunjuk oleh kakak laki-lakiku. Duan Qing yang tidak menjawab langsung penguasa kota Zuzu, tetapi berkata demikian. Guan Suiliu sudah pergi ke Jalan Tongtian, mengapa kamu membutuhkan anak ini? Tuan kota Zuzu bertanya dengan bingung. Kakak tertua tidak ada di sini, tentu saja aku tidak bisa meminta yang ini, itu yang kuinginkan. Saat ini, Duan Yingjun tiba-tiba membuka mulutnya, dan langsung memeluk Lu Chen. Memotong aliran air ingin menggunakan Lu Chen untuk meningkatkan reputasinya, tetapi dia juga ingin membuat dirinya terkenal dengan Lu Chen, dan ingin memutus aliran air. Adik kecil, Duan Qingyan mengerutkan kening, dan menatap Duan Yingjun dengan tidak puas, berharap Duan Yingjun tidak main-main. Lu Chen telah menunjukkan kekuatan bertarung yang luar biasa, dan dia tidak bisa membiarkan Lu Chen tumbuh lebih lama lagi, jika tidak, dia akan dengan mudah kehilangan kendali. Itu adalah keturunan Kowloon, tidak boleh sedikit ceroboh. Dia ingin mencekik Lu Chen di buayannya, dan tidak membiarkan Lu Chen mengancam kakak senior, atau bahkan seluruh sekte naga patah di masa depan. Jangan khawatir, dia tidak memiliki kesempatan untuk berada di level yang sama denganku. Dengan kesabaranku, paling banyak aku bisa mengembangkan Dewa Emas untuknya. Duan Yingjun berkata begitu. Maksudnya sangat jelas, dia tidak ingin membunuh Ji sekarang, tetapi hanya memberi Lu Chen kesempatan untuk masuk ke Golden Immortal, dan kemudian dia akan bergerak. Pada saat itu, dia mungkin juga menerobos dan menjadi puncak Daluo Jinxian. Daluo Jinxian adalah daerah aliran sungai terbesar bagi makhluk abadi tingkat menengah. Dia hampir melangkah ke keabadian tingkat tinggi. Dia beberapa tingkat lebih tinggi dari Jinxian, yang merupakan perbedaan antara awan dan lumpur. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa kuat Lu Chen, keturunan 9 naga, dia hanya akan berada di negeri ajaib emas saat itu, dan dia akan dipukuli dengan santai olehnya. Jika Lu Chen dikeluarkan dan dipukuli sekarang, itu akan kehilangan banyak hal, dan itu tidak ada artinya. Lu Chen baru berada pada tahap awal keabadian sejati, jadi dia terlalu sampah, dan dia tidak menyukainya. Tentu saja, keturunan 9 naga memiliki reputasi yang hebat, mengaku tak terkalahkan di level yang sama, dan tidak mungkin dia memberi Lu Chen kesempatan untuk masuk ke Daluo Jinxian. Hampir sama jika Lu Chen berada di Golden Wonderland. Kakak tertua tidak ada di sini, kamu harus mendengarkan aku, dan kamu juga. Duan Qingyan tidak ingin berbicara omong kosong lagi, jadi dia mengabaikan Duan Yingjun dan hanya melakukan apa yang dia inginkan. Bagaimanapun, dia sudah memberitahu Duan Juhua apa yang dia maksud, dan Duan Juhua secara alami akan melakukan sesuatu, dan bukan giliran Duan Yingjun yang membuat masalah tambahan. Krisan Patah bukan hanya Dewa Emas terkuat dari Sekte Duanlong, tetapi juga Dewa Emas terkuat di Zuzu. Bahkan jika 10 puncak Jinxian biasa bergabung, mereka mungkin tidak dapat memenangkan Krisan Patah. Bagaimana Lu Chen bisa bertahan di depan bunga krisan yang rusak? Pada saat ini, perhatian Lu Chen bukan pada Duan Qingyan dan Duan Yingjun, tetapi pada Daluo Jinxian yang rendah hati di belakang penguasa kota Zuzu. Daluo Jinxian itu bukanlah ras manusia, melainkan seorang lelaki tua dari ras Ming, dengan janggut putih dan panjang serta mata yang tajam. Lu Chen tahu bahwa Mingxian memiliki seorang tetua hebat yang memiliki persahabatan baik dengan penguasa kota Zuzu, jadi dia pasti adalah lelaki tua Mingxian. Mingxian akan campur tangan dalam urusan dunia fana, dan benua Yuanwu dijungkir balikkan oleh Mingxian, dan hampir menghancurkan umat manusia. Oleh karena itu, Lu Chen tidak hanya tidak menyukai Mingxian, tetapi dia juga sangat muak. Terutama Mingxian yang lebih tua pasti telah menerima banyak kemudahan dari penguasa kota Zuzu untuk mendukung peri tua Mingnan. Kalau tidak, peri tua Mingnan berani melanggar aturan peri dan secara terang-terangan ikut campur dalam urusan dunia fana. Saudara Lu Chen, apakah kamu mendengarku? Melihat Lu Chen dalam keadaan linglung, Krisan Patah menjadi sedikit tidak sabar. Duan Zongting telah dihancurkan oleh Lu Chen,
ini adalah pertarungan total, dan tidak ada persahabatan antara Tianxing Xianmen. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menyebut Lu Chen sebagai kakak laki-lakinya, tetapi langsung menelepon kakak laki-lakinya, untuk membingungkan Lu Chen terlebih dahulu. Jika bukan karena Lu Chen mencubit roh primordial Duan Zongting, dia tidak akan repot-repot berbicara omong kosong dengan Lu Chen, dia hanya akan datang dan melakukannya. Mendengarnya, baru kemudian Lu Chen berbalik, dan ketika dia melihat bunga krisan yang patah berada 100 kaki jauhnya, dia tertawa, "Hei, saudari krisan, apakah kamu ada hubungannya denganku? Mengapa kamu membunuh kakekku?" Krisan rusak aktif. Kubilang dia terbunuh secara tidak sengaja, apa kamu percaya? Lu Chen mengikutinya. Aku percaya. Krisan patah mengangguk, dan berkata, kalau begitu lepaskan roh primordial kakekku, dia masih memiliki kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya, jadi jangan tunda kelahirannya kembali. Lu Chen, kamu menghancurkan tubuhku, aku tidak peduli padamu lagi, kamu segera lepaskan aku. Melihat kedatangan Duan Krisan, Yuan Shen dari Duan Zongting juga mendapatkan kepercayaan diri, dan nadanya menjadi lebih mengancam, jika tidak, kakak senior Krisan tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan mati dengan menyedihkan. Biar ku beritahu, kakak senior Krisan adalah puncak Golden Immortal terkuat di Zuzu, dan Anda jelas bukan lawannya. Apakah saya lawannya atau bukan hanya akan diketahui setelah pertarungan, tapi Anda pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat adegan ini. Lu Chen mendengus, memberikan lebih banyak kekuatan di tangannya, dan meremas. Tidak, melihat bahwa Lu Chen akan memusnahkannya, roh primordial Duan Zongting mau tidak mau merasa ngeri, dan mengeluarkan suara putus asa, mengaum. Bentak, saat berikutnya, tangan Lu Chen meremasnya di tempatnya, dan roh primordial di halaman langsung musnah. Halaman, Lu Chen, jika kamu membunuh adik laki-lakiku, aku akan membayar nyawamu. Pergilah ke neraka, kembali ke halaman. Pada saat itu, Krisan patah sangat marah sehingga dia bahkan tidak membuka penglihatannya, dan langsung menamparkan Lu Chen dengan telapak tangannya. Duan Zongting bukan hanya adik laki-lakinya, tapi juga bawahannya yang cakap. Sekarang Lu Chen telah memusnahkannya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Awalnya, yang dimaksud tuannya Duan Qingyan bukanlah membunuh Lu Chen di depan umum, tetapi mengambil pembuluh darah bela diri Lu Chen dan membawanya kembali ke Duan Long Xianmen untuk belajar. Jika Anda tidak membunuh Lu Chen, Anda tidak ingin memberikan alasan kepada orang lain untuk mengatakan bahwa si besar menindas si kecil dengan menghancurkan gerbang naga dan peri. Tapi sekarang Lu Chen telah membunuh murid Duan Long Xianmen, dia tidak terlalu peduli lagi, mari kita bicarakan setelah membunuh Lu Chen. Tapi Lu Chen telah mempersiapkannya sejak lama, dan tiba-tiba ada pisau panjang di tangannya, dan dia memotongnya. Membunuh abadi. Dengan satu tebasan, tekanan peri hancur, langit peri meledak, dan bumi bergetar. Ledakan, bilahnya menebas telapak tangan patah Krisan, dan terdengar suara benturan keras, menyebar ke segala arah. Namun, kekuatan bilahnya tidak mematahkan kekuatan telapak tangan, melainkan dihancurkan oleh kekuatan telapak tangan, dan bilahnya berdengung. Puncak keabadian emas terkuat di Zuzu tidak tertutupi, meskipun penglihatannya tidak ditopang, telapak tangan Krisan patah sangat kuat. Jika bukan karena pedang panjang Lu Chen menjadi kelas atas dari peringkat abadi, kualitasnya sangat bagus, atau pedang itu akan hancur oleh telapak tangan Krisan yang rusak sejak lama. Mati, Krisan patah mengerutkan kening, mengeluarkan teriakan dingin, menghabiskan seluruh kekuatan di telapak tangannya, dan mengayunkan pisau panjang itu sepenuhnya. Engah, pada saat itu, Lu Chen merasakan kekuatan dahsyat menghantam seluruh tubuhnya, dan darahnya terbalik, jadi dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah. Belum lagi, di bawah guncangan telapak tangan kuat Krisan patah, Lu Chen dikirim terbang ratusan kaki jauhnya dengan pedangnya, sebelum dia nyaris menghentikan sosoknya. Aku akan pergi, ini akan berhasil, apakah aku terpesona? Anak ini benar-benar menerima pukulan dari puncak keabadian emas tanpa membuka penglihatannya. Tidak apa-apa, itu yang terbaik di dunia. Kedua belah pihak tidak memiliki visi. Puncak Jinxian tidak membunuh tahap awal dari keabadian yang sebenarnya. Mungkinkah bawahannya berbelas kasihan? Gadis kecil itu meledak dengan amarah. Sepertinya dia tidak akan berbelas kasihan, anak itulah yang menjatuhkannya. Dari sudut pandang ini, kekuatan fisik anak ini mungkin lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jika kedua belah pihak tidak membuka visi, tidak ada yang akan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka.
Saya sangat ingin melihat hasil dari upaya sekuat tenaga mereka. Di kota Zuzu, sekelompok besar Luo Jinxian memandang Lu Chen yang berdiri dengan mantap, dan mulai berdiskusi dengan terkejut. Meskipun telapak tangan yang mematahkan Krisan sangat kuat, ia tetap dipukul terlebih dahulu, dan kekuatan telapak tangan tersebut melemah setengahnya, dan itu bukanlah pukulan dengan kekuatan penuh, yang tentu saja tidak dapat membunuh Lu Chen, yang super tirani. Meskipun Lu Chen memuntahkan seteguk darah, karena aliran qi dan darah yang mundur, tubuhnya baik-baik saja, sehingga dia bisa berdiri dengan mantap, bukannya berbaring di tanah dan tidak bisa bangun. Pisaumu agak kuat, tubuh fisikmu agak tirani. Kamu tidak membuka visi untuk membantuku, kekuatan tempurmu berada di luar imajinasiku. Krisan rusak menatap Lu Chen dengan keheranan di matanya. Pada akhirnya, dia masih meremehkan Lu Chen, dan tidak mengira Lu Chen bisa melawannya. Hasilnya, ini tamparan di wajah. Sister Chrysanthemum, kamu kelihatannya mungil, tapi kekuatanmu tidak kecil sama sekali. Lu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu tersenyum, dan berkata, lihat, ketika kamu menamparku, aku sangat terkejut hingga aku muntah darah. Jika kamu lebih kuat, aku takut aku akan naik ke surga dan kembali ke singgasanaku. Aku akan sangat senang jika orang lain memanggilku kakak, tapi kedengarannya menjijikkan bagiku jika kamu memanggilku seperti itu. Duan Juhua mendengus dingin, dan berhenti menyimpan kekuatannya. Kemudian dia menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, jika kamu membunuh adik laki-lakiku, aku tidak sabar untuk membongkar tulangmu, menggoreng kulitmu, dan merobek mayatmu menjadi ribuan keping. Kamu tidak akan pernah terlahir kembali. Aku tidak menyangka kamu, seorang gadis kecil yang lucu, akan berbicara begitu kejam. Itu benar-benar mengejutkanku. Lu Chen tersenyum, lalu berubah menjadi serius, dan berkata dengan tenang, Krisan yang rusak, berhentilah berpura-pura, adik laki-lakimu itu telah mengatakan segalanya, mengatakan bahwa kamu setidaknya berumur 100.000 tahun, dan kamu adalah seorang penyihir tua. Omong kosong, kapan aku akan berumur 100.000 tahun? Umurku baru 10.000 tahun, dan aku masih sangat muda. Tidak, tidak. Aku akan selalu berumur 12 tahun, aku tidak akan pernah menjadi tua. Sudut mulutmu sungguh menyebalkan bagiku, persetan. Krisan yang patah kembali marah, dan segera bergegas ke depan, lalu menamparkan Lu Chen. Saat vision terbuka penuh, kekuatan Broken Chrysanthemum sudah penuh, dan telapak tangan itu juga ditampilkan dengan skill tempur. Kekuatan telapak tangan sangat menakutkan. 5 naga bertarung. Pada saat Krisan yang rusak keluar, Lu Chen berseru dengan suara rendah, dan 5 naga keluar, dan tubuh pertempuran muncul. Dalam sekejap, cahaya melintas di mata Lu Chen, dan 5 totem naga muncul. Pada saat berikutnya, kekuatan dan aura Lu Chen melonjak, seolah-olah dewa naga turun ke dunia, memandang rendah dunia. Mustahil untuk tidak bertarung dengan Krisan yang rusak, jika tidak maka akan mendekati kematian. Jangan katakan bahwa Duan Juhua adalah ahli puncak keabadian emas terkuat di Zuzu. Bahkan jika itu adalah ahli puncak keabadian emas biasa, Lu Chen harus berjuang untuk menghadapinya. Sejak di ruang batu gua peri, Lu Chen telah menemukan kekuatan puncak keabadian emas dengan memenggal kepala boneka-boneka yang memiliki puncak keabadian emas perang. Kalaupun identitasnya terungkap, tidak boleh, tidak mungkin. Anda tidak bisa dipukuli sampai mati oleh orang lain, Anda harus menahan diri, dan sebaiknya bunuh diri. Pada saat yang sama, begitu dia keluar dari pertempuran, keterampilan tempur pembunuh abadi Lu Chen juga ditampilkan, dan dia mengayunkan pisau panjang di tangannya dan langsung menebas lawan. Membunuh abadi, pisau ke-46. Dengan satu tebasan, tekanan peri hancur, langit peri meledak, dan kehampaan bergoyang. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, pisau ini jauh lebih kuat, bahkan kecepatan pisaunya jauh lebih cepat. Ledakan, bilahnya menebas, mengenai telapak tangan, dan membuat ledakan mengejutkan yang bergema di langit. Namun, serangan ini bukanlah serangan terkuat Lu Chen. Lu Chen dapat menebas tebasan ke-48, yang merupakan tebasan terkuat Lu Chen sejauh ini. Tapi yang terkuat dipotong, tubuhnya akan dilubangi. Lu Chen tidak mau melakukan itu. Oleh karena itu, menurut metode memotong boneka itu, pertama-tama gunakan pisau ke-46 untuk menguji airnya. Jika tidak berhasil, korbankan tingkat pisau lainnya, pisau ke-47. Jika tidak, maka tidak ada reservasi. Benar saja, di depan bunga krisan patah yang begitu kuat,
pisau ke-46 sama sekali tidak berguna. Kekuatan telapak tangan Krisan patah menghancurkan kekuatan pisaunya, dan sisa kekuatan di telapak tangan itu kuat, dan kemudian mengirim Lu Chenlian dengan pisaunya ke Zhen Fei. Anomali berbentuk naga, pewaris 9 naga, ya Tuhan, keturunan Kowloon lainnya telah muncul di Xianyu. Aku pergi, keturunan 9 naga di masa lalu tidak baik, dan aku khawatir akan ada badai berdarah lagi di Xianyu. Berdarah, tidak semudah itu, anak ini belum dewasa, dia baru dalam tahap awal keabadian sejati, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menjungkir balikkan dunia. Benar, keturunan 9 naga di masa lalu memiliki 6 penglihatan berbentuk naga, tapi anak ini hanya memiliki 5, dan kekuatannya jauh tertinggal. Saat Lu Chen memanggil tubuh pertarungannya, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya terkejut, dan berbagai diskusi terus berlanjut. Terutama setelah Lu Chen dan Duan Juhua bertarung satu sama lain lagi, Lu Chen terpesona lagi, tetapi dia tidak diledakkan lagi, dan dia masih berdiri diam, yang membuat kebisingan di kota Zuzu semakin keras, dan bahkan Luo Jinxian yang besar itu mau tidak mau membicarakannya, luar biasa. Ayo, gadis kecil itu, adalah ahli keabadian emas nomor 1 dari Sekte Abadi Duanlong. Dia selalu menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di level yang sama. Dia seharusnya tidak kalah telak bahkan melawan keturunan 9 naga. Penglihatannya terbuka penuh, dan telapak tangan itu keluar seluruhnya, dan tidak meledakkan tubuh peri keturunan 9 naga, yang menunjukkan bahwa tubuh fisiknya sangat kuat. Tubuh fisik anak ini pasti kuat, tapi pedangnya sangat kuat. Bila itu menghabiskan sebagian besar kekuatan telapak tangannya, dan dia mampu menahan sisa kekuatan telapak tangannya. Jika dia mengenai telapak tangannya secara langsung, pasti akan meledak. Dia baru dalam tahap awal dari keabadian sejati, wilayahnya sangat rendah, dan hanya ada 5 naga dalam penglihatannya, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan pedang yang begitu kuat. Teknik pedangnya harus merupakan keterampilan tempur tingkat tinggi, jika tidak, teknik itu tidak akan sekuat itu. Bagaimanapun, keturunan 9 naga itu luar biasa. Pada tahap awal, makhluk abadi sejati dapat membawa puncak keabadian emas untuk bertarung, dan tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan. Satu-satunya orang yang bisa menyaingi keturunan 9 naga adalah Duan Suiliu dari Duanlong Xianmen. Jika keturunan 9 naga berada pada level yang sama dengan Duan Suiliu, siapa yang lebih kuat? Tentu saja itu adalah keturunan 9 naga, dan dia mengalahkan semua keberadaan pada level yang sama. Anda harus bertanya apakah keturunan 9 naga dapat melampaui satu level dan membandingkannya dengan Duan Suiliu. Semakin tinggi levelnya, sulit untuk mengatakannya. Kekuatan tempur Duan Suiliu juga sangat kuat, dan dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung di level yang lebih tinggi. Saya pikir aliran air yang pecah akan lebih kuat. Menurutku keturunan 9 naga akan lebih kuat. Suara Luo Jinxian besar itu menjadi semakin keras, dan mereka semakin ingin membandingkan potensi Lu Chen dengan Duan Suiliu. Karena dulunya mereka berada pada ketinggian yang sama dengan aliran air yang pecah, dan mereka tahu betapa buruknya aliran air yang pecah tersebut. Apa yang tidak bisa mereka lakukan tanpa air. Misalnya, dia telah mengalahkan makhluk abadi tingkat tinggi berkali-kali dalam pertempuran memotong air dan melompat semakin tinggi. Tingkat keabadian tingkat tinggi sangat tinggi, dibandingkan dengan keabadian tingkat menengah, itu benar-benar berbeda. Hampir mustahil bagi makhluk abadi tingkat menengah untuk mengalahkan makhluk abadi tingkat tinggi, tetapi Duan Suiliu berhasil. Dan keturunan 9 naga di bawah kota bertarung melawan puncak keabadian emas dengan kekuatan tahap awal keabadian sejati. Meskipun dia dirugikan, dia jelas memiliki kekuatan tempur super kuat seperti air pecah. Bibi Krisan agak meremehkan musuh. Lu Chen adalah keturunan 9 naga, jadi kamu tidak boleh ceroboh dalam pertempuran. Duan Qingyan mengerutkan kening, tidak puas dengan Duan Juhua, dan berkata, jika dia ingin membunuh Lu Chen, dia harus segera menggunakan pedangnya daripada menggunakan telapak tangannya. Apa yang ingin kamu bunuh Lu Chen sekarang? Bahkan jika kamu tidak menyerahkannya pada kakak laki-laki, kenapa kamu tidak menyerahkannya padaku? Duan Yingjun bahkan lebih tidak puas, dan berkata, Lu Chen hanya berada di alam rendah dari tahap awal keabadian sejati. Tidak masuk akal untuk membunuhnya. Tidak bisakah kamu menunggu dia mencapai negeri dongeng emas? Saya tidak ingin mengambil risiko, kata Duan Qingyan. Menurut saya butuh kesempatan untuk menjadi terkenal. Saya harus mengalahkan keturunan Kowloon yang berada di atas Golden Wonderland.
Aku tidak ingin selalu berdiri di bawah lingkaran cahaya kakak laki-laki, atau bahkan lingkaran cahaya kakak perempuan, aku harus memiliki lingkaran cahaya sendiri. Duan tampan berkata dengan marah. Kamu adalah cucu dari leluhur, hanya karena tingkat hubungan ini, kamu tidak dapat menghilangkan lingkaran cahaya di atas. King Qingyan tertawa kecil dan berkata begitu. Aku tidak peduli, suruh bibi Krisan berhenti, dan Lu Chen akan menyerahkannya padaku. Berkata dengan tampan dan sombong. Mustahil, Lu Chen menghancurkan Duan Zongting dan membunuh murid Duan Long saya, dia harus mati, kalau tidak saya tidak bisa menjelaskannya kepada saudara-saudara lainnya. Adikku, aku peringatkan kamu untuk tidak ikut campur, atau aku akan memukulmu sampai mati. Duan Qingyan memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan nadanya dingin, memang benar. Apapun, Duan Yingjun tampak tidak senang, tetapi juga sangat tidak berdaya. Tanpa Duan Suiliu, Duan Qingyan secara alami terdorong, seluruh sekte abadi Duan Long harus mematuhi perintah Duan Qingyan, dan dia tidak terkecuali. Duan Qingyan adalah kekasih dari kakak laki-laki tertua, dia lebih tinggi darinya dalam hal alam dan kekuatan tempur, jadi dia ditekan dengan baik. Terlebih lagi, Duan Suiliu dan Duan Xingyan biasanya merawatnya dengan baik, dan dia tidak ingin melanggar perintah Duan Xingyan. Namun, percakapan bernada rendah antara dua kakak beradik itu terdengar oleh dua orang di sebelah mereka. Penguasa kota Zuzu menghela nafas, sayang sekali keturunan Kowloon jarang muncul, tapi dia tidak bisa berkontribusi pada keabadian. Meskipun keturunan Kowloon di masa lalu adalah eksistensi pemberontak, mereka relatif jelas di depan kebenaran ras. Bukan berarti mereka tidak akan membantu umat manusia untuk melawan ras monster, tapi mereka tetap bisa dibudidayakan. Namun, jika Sekte Abadi Naga Patah menambatkan keturunan 9 naga selangkah lebih maju, itu akan sangat rumit. Sebagai penguasa kota Zuzu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui arti nama Long Xianmen dan bagaimana nama itu didirikan? Sekte Abadi Naga Patah ditakdirkan untuk menjadi musuh keturunan Jiulong, dan pasti tidak akan membiarkan Lu Chen tumbuh dewasa. Tuan Kota, saya punya ide. Penguasa kota Zuzu tiba-tiba mendengar transmisi suara, itu adalah suara Penatua Agung Mingxian di belakangnya. Di medan perang di bawah kota, Duan Juhua sedang melihat ke arah Lu Chen yang berdiri dengan pisau karena terkejut, tidak dapat pulih. Dia telah membuka visi krisan, dan kekuatannya telah ditarik ke level tertinggi. Dengan seluruh kekuatannya, telapak tangan itu dapat membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Jinxian pada level yang sama. Lu Chen juga harus mati tanpa tempat untuk mati. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen, yang memiliki penglihatan, lebih kuat dengan pedang yang lebih kuat, dan lebih kuat secara fisik. Telapak tangan itu baru saja membuat Lu Chen terbang, tetapi tidak meledakkannya, yang benar-benar di luar keterkejutannya. Dan Lu Chen masih bisa berdiri dan bertarung. Apakah ini membuatnya tidak kaget? Pewaris 9 naga, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Dia benar-benar mengambil seluruh telapak tanganku. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Krisan Patah menatap Lu Chen, dan berkata, tapi itu hanya satu tamparan, kamu sudah membawanya begitu keras, lalu aku akan menamparkan 100 atau lebih nanti, bagaimana kamu bisa membawanya? Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan telapak tanganmu sangat kuat, tetapi kamu masih hampir membunuhku. Lu Chen mengambil pil penyembuhan Jiuxuan, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu mengangkat pisau panjang itu, dan menatap pria yang patah itu dengan dingin. Krisan berkata, kalau kamu terus berjuang seperti ini, yang pasti bukan soal bagaimana aku membawanya, tapi soal bagaimana kamu membawanya.